adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Zaneta. Adik-adik boleh panggil dengan Kak Zean. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silakan simak video pembelajarannya dengan baik ya, supaya kalian bisa paham materinya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kakak ingin bertanya pada kalian semua. Apakah ada di antara kalian yang di wajahnya sudah mulai berminyak, bahkan tumbuh jerawat? Atau mungkin di antara kalian yang laki-laki, suaranya sudah mulai berat. Atau mungkin ada juga nih yang badannya mulai lebih cepat berkeringat dan juga mulai muncul bau badan. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda bahwa adik-adik sudah memasuki yang namanya masa pubertas. Kira-kira adik-adik sudah pada tahu belum nih apa yang dimaksud dengan pubertas? Jika adik-adik belum tahu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang pubertas. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu pubertas, ciri-ciri dari pubertas, dan juga bagaimana cara kita untuk menjaga organ reproduksi. Silakan simak video pembelajarannya dengan baik ya. Agar adik-adik lebih memahami tentang apa itu pubertas, silakan perhatikan kedua gambar ini. Gambar ini merupakan gambar pertumbuhan dan juga perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, pubertas ini merupakan sebuah proses peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Sehingga pubertas ini terjadi pada masa remaja. Peralihan tersebut ditandai dengan beberapa perubahan. Yang pertama adalah perubahan fisik, kemudian perubahan pola pikir, dan juga terjadinya pematangan fungsi reproduksi. Jadi, pubertas merupakan sebuah peralihan yang ditandai dengan perubahan fisik, perubahan pola pikir, dan juga pematangan fungsi reproduksi yang terjadi pada masa remaja. Perlu adik-adik ketahui bahwa pubertas pada laki-laki dan juga perempuan terjadi pada usia yang berbeda. Pubertas pada laki-laki terjadi pada usia 13 sampai dengan 19 tahun. Sedangkan pada perempuan, pubertas ini terjadi pada usia 10 hingga 19 tahun. Tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu pubertas. Nah, pubertas merupakan sebuah peristiwa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa terjadi perubahan-perubahan tertentu pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, perubahan-perubahan ini berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Sekarang kita akan membahas ciri pubertas pada anak laki-laki. Ciri yang pertama adalah perubahan suara menjadi lebih berat. Pada masa pubertas, suara anak laki-laki akan berubah menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan laring atau kotak suara pada anak laki-laki akan berubah menjadi lebih panjang daripada sebelumnya. Kemudian ciri yang kedua adalah perubahan massa otot. Nah, pada masa pubertas ini, otot adik-adik akan bertumbuh lebih cepat dibandingkan pada masa anak-anak. Selanjutnya, ciri pubertas ini juga ditandai dengan munculnya rambut-rambut halus pada daerah-daerah tertentu pada tubuh. Nah, salah satunya adalah tumbuh kumis. Kemudian, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa terjadinya perubahan laring. Nah, perubahan laring ini juga mengakibatkan munculnya jakun pada anak laki-laki. Ciri selanjutnya adalah keringat semakin banyak. Nah, pada masa pubertas ini, produksi kelenjar keringat akan lebih aktif dibanding ketika adik-adik masih masa anak-anak. Selanjutnya adalah terjadi mimpi basah. Nah, mimpi basah ini merupakan tanda pematangan sistem reproduksi pada anak laki-laki. Mimpi basah ini menandai bahwa sel sperma yang dimiliki oleh laki-laki sudah mengalami pematangan. Nah, yang ini merupakan ciri yang paling umum dialami pada masa pubertas, yaitu kulit berminyak dan juga berjerawat. Sama seperti keringat tadi, kelenjar minyak juga lebih aktif dibandingkan masa anak-anak. Sehingga pada masa pubertas, kulit lebih berminyak sehingga menimbulkan jerawat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri pubertas pada perempuan.
Yang pertama adalah suara menjadi lebih nyaring. Nah, ini berbeda dari laki-laki ya. Ketika pada masa pubertas, suara laki-laki akan menjadi lebih berat, pada perempuan suaranya akan menjadi lebih nyaring. Hal ini dikarenakan pertumbuhan laring pada perempuan tidak secepat pada laki-laki. Jadi, pertumbuhan laring pada perempuan menyebabkan suara perempuan menjadi lebih nyaring dibandingkan suara laki-laki. Kemudian ciri yang kedua adalah perubahan bentuk tubuh. Nah, perubahan bentuk tubuh ini umumnya terjadi yaitu perubahan pinggul menjadi lebih besar dan juga perubahan dada pada perempuan yang disebut dengan pertumbuhan payudara. Kemudian pada perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi ini merupakan tanda pematangan sel reproduksi pada perempuan. Kalau pada laki-laki disebut mimpi basah, maka pada perempuan disebut dengan menstruasi. Nah, menstruasi ini menandai bahwa sel telur pada perempuan sudah mengalami pematangan. Ciri yang selanjutnya, sama seperti laki-laki, kelenjar keringat pada perempuan juga menjadi lebih aktif, sehingga menimbulkan keringat. Selanjutnya, sama juga seperti laki-laki tadi, kelenjar minyak pada perempuan juga akan lebih aktif, sehingga menyebabkan produksi minyak dan menimbulkan jerawat pada kulit. Selanjutnya, perempuan akan mengalami perubahan emosi yang lebih drastis dibandingkan oleh anak laki-laki. Nah, perubahan emosi ini juga dipengaruhi karena perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Sehingga perubahan emosi ini cenderung terjadi hanya ketika perempuan mengalami menstruasi. Nah, adik-adik, jadi itu adalah ciri-ciri pada masa pubertas yang dialami oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa pada masa pubertas ini, fungsi reproduksi kita menjadi lebih matang. Nah, untuk itu, kita perlu untuk menjaga sistem reproduksi kita. Setelah ini, kakak akan tayangkan sebuah video. Silakan adik-adik menyimak bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, menjaga kebersihan alat kelamin itu sangat penting. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki disebut penis dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, sehabis buang air kecil, ceboklah dengan air bersih. Gantilah celana dalam ketika terasa lembab atau minimal 2 kali sehari. Pakailah celana dalam yang berbahan menyerap keringat, misalnya berbahan katun. Yang kedua, keringkan alat kelaminmu setelah cebok menggunakan handuk atau kain bersih. Apabila alat kelaminmu terasa gatal atau perih, sampaikan kepada orang tuamu. Bagi perempuan, setelah buang air besar, ceboklah dari arah depan ke belakang. Dan yang sedang menstruasi, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari atau bila sudah penuh atau terasa basah. Sebaiknya, pembalut terbuat dari bahan dasar kapas dan setelah dipakai, hendaknya dibungkus dulu sebelum dibuang. Bagi laki-laki, sunat sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Karena kulit pada ujung alat kelamin laki-laki, jika tidak disunat, dapat menjadi tempat tumbuh bakteri atau jamur. Ingat, alat kelamin kalian tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirimu sendiri dan ibumu. Nah, ini nih yang penting. Cara mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Ingat, tubuhmu adalah milikmu. Tubuhmu adalah sepenuhnya milikmu. Tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhmu yang bersifat pribadi. Tadi kita telah mempelajari apa itu pubertas, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, dan juga kita telah menyaksikan video bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Itu artinya kita telah sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kakak menutup pembelajaran kita pada hari ini, kakak ingin memastikan nih, apakah adik-adik sudah betul-betul paham dengan materi yang kakak berikan tadi? Kakak akan mengadakan sebuah kuis. Simak pertanyaannya baik-baik ya. Yang pertama,
Ciri pubertas yang umum terjadi pada masa remaja adalah timbulnya jerawat. Coba adik-adik masih ingat tidak apa penyebab timbulnya jerawat tersebut? Jawabannya adalah kelenjar minyak pada kulit yang mulai aktif. Pertanyaan yang kedua, pada perempuan, pematangan organ reproduksi ditandai dengan peristiwa apa? Pada perempuan, pematangan organ reproduksi ditandai dengan terjadinya peristiwa menstruasi. Ayo, siapa yang jawabannya masih salah? Kalian bisa kembali menyimak video tadi ya. Jika ada yang masih belum kalian pahami, kalian juga bisa tanya langsung nanti ke kakak. Sebelum kakak mengakhiri video pembelajaran hari ini, kakak ingin memberikan pesan kepada adik-adik. Jika adik-adik sudah mengalami masa pubertas, adik-adik tidak boleh takut, tidak perlu cemas, ataupun tidak perlu panik ya. Adik-adik bisa bercerita kepada orang tua maupun orang dewasa lainnya yang adik-adik percayai. Dan jangan lupa, harus selalu menjaga kesehatan organ reproduksi agar tetap sehat dan juga bersih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah!